warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menceritakan kembali buku yang sudah kami baca, yang sudah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya Zahra akan menceritakan buku 1 yang berjudul Catatan Buat Emak. Yang kedua, saya Mahardika akan membacakan buku Lintang Kemukus Dini Hari. Yang ketiga, saya Dinda Rahma Sakina akan membacakan buku ketiga, yaitu Jantrang Jalala. Ada sebuah desa yang dinamakan Desa Dukuh Paruk. Moyang dari Desa Dukuh Paruk adalah Ki Seca Menggala. Dia adalah seorang Bromo Corah. Dia juga menitipkan darah dagingnya di Desa Dukuh Paruk tersebut. Nah, di Desa Dukuh Paruk ada 3 anak yang bernama Rasus, Darsun, dan Warta. Lalu ada satu wanita yang nantinya akan menjadi ronggeng yang bernama Serintil. Serintil mempunyai ayah yang bernama Santaib, merupakan seorang pedagang tempe bongkrek yang menyebabkan malapetaka. Awalnya banyak warga yang membeli tempe bongkrek. Setelah memakan tempe bongkrek tersebut, semua warga keracunan dan meninggal. Kemudian Santaib ingin membuktikan bahwa tempe bongkrek buatannya itu tidak beracun dan tidak menyebabkan semua warga keracunan. Nah, setelah Santaib dan istrinya itu membuktikan bahwa tempe bongkreknya itu tidak beracun, tapi ternyata Santaib dan istrinya meninggal. Akhirnya Serintil menjadi anak yatim piatu, dikarenakan orang tuanya itu yang membuktikan kepada warga Dukuh Paruk bahwa tempe bongkrek buatannya itu tidak beracun. Lalu Ki Seca Menggala itu berhutang nyawa sebanyak 18 warga Dukuh Paruk. Maka keturunannya dijadikan sebagai tebusan. Kemudian pada saat itu Rasus berpikir bahwa Serintil sudah menjadi ronggeng, tapi bukannya bangga dan bahagia, Rasus malah merasa bahwa Serintil adalah milik banyak orang. Rasus merasa Serintil semakin menjauh dari dirinya. Agar menarik perhatian Serintil, Rasus ingin memberikan keris kecil yang ada di rumahnya dengan berbohong kepada neneknya dan mengatakan bahwa Rasus itu bermimpi bertemu dengan ayahnya. Kemudian di mimpi itu Rasus diberi pesan untuk memberikan keris itu kepada ronggeng. Neneknya pun percaya apa yang dikatakan oleh Rasus. Kemudian Rasus itu memberikan keris itu kepada Serintil ketika dia sedang tidur. Sudah 2 bulan Serintil menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Namun ada 2 tahapan lagi yang harus dilalui oleh Serintil. Yang pertama itu Serintil harus dimandikan di depan makam Ki Seca Menggala. Yang kedua itu buka kelambu atau semacam sayembara untuk laki-laki dengan memberikan syarat harus membawa uang sekeping ringgit. Bagi laki-laki yang memberikan sekeping ringgit kepada Serintil, maka akan mendapatkan keperawanannya. Selanjutnya itu setelah memenuhi 2 tahap itu, akhirnya Serintil menjadi ronggeng dan akhirnya Rasus kecewa dan benci. Kemudian Rasus pergi meninggalkan Desa Dukuh Paruk itu ke Pasar Dauan. Di Pasar Dauan dia bertemu dengan Sersan Slamet. Dia dijadikan bawahan, kemudian dia dipercaya untuk menjaga Dukuh Paruk karena ada perampokan. Dia berhasil menembak perampok itu. Lalu akhirnya si Rasus ini dijadikan tentara tanpa pangkat, dan Serintil ingin mengajukan permintaan dia akan berhenti menjadi ronggeng karena dia ingin menikah dengan Rasus, tetapi Rasus menolaknya dan dia tetap kembali pergi ke markasnya. Pada awalnya, Serintil masih berusaha untuk memahami arti sebenarnya dari perjuangan kemerdekaan. Ia masih ragu-ragu apakah perjuangan ini benar-benar penting bagi dirinya dan masyarakat Dukuh Paruk. Namun, ketika ia melihat sendiri bagaimana pihak penjajah memperlakukan masyarakat Dukuh Paruk dengan kejam dan tidak adil, Serintil mulai memahami bahwa perjuangan kemerdekaan ini bukan hanya tentang membebaskan diri dari penjajahan, tetapi juga tentang memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi masyarakat.
Serintil kemudian bergabung dengan kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Karsiman. Mereka melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap pihak penjajah, seperti menghancurkan jalan dan memotong kabel telepon. Pihak penjajah mulai mengetahui kegiatan mereka dan mulai melakukan tekanan terhadap mereka. Serintil dan kelompok perlawanan terus bersembunyi dan berjuang, meskipun dengan resiko yang sangat besar. Serintil juga menghadapi konflik internal dengan keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Ia harus memilih antara perjuangan kemerdekaan dan kepentingan pribadinya. Ia juga harus menghadapi rasa takut dan keraguan yang menghantui dirinya. Namun, Serintil tidak menyerah. Ia terus berjuang dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Dukuh Paruk dan Indonesia secara luas. Ia melakukan aksi-aksi perlawanan yang lebih besar dan berani, seperti menghancurkan gudang amunisi pihak penjajah. Pada akhirnya, perjuangan Serintil dan kelompok perlawanan membuahkan hasil. Indonesia berhasil merdeka dan Serintil menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Namun, perjuangan Serintil tidak berhenti di situ. Ia masih harus menghadapi tantangan-tantangan baru dalam membangun negara yang baru merdeka. Ia masih harus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga memiliki makna yang nyata bagi rakyat. Nah, jadi setelah kebakaran hebat yang menimpa Dukuh Paruk ini, ada kesehatan seorang nenek yang menjadi menurun dan lemah. Namun, ternyata nenek itu berusaha untuk menemui cucunya yang sedang bertugas. Nah, biasanya nenek ini tuh dipanggil oleh warga sekitar itu dengan sebutan Nenek Rasus. Nah, kabar mengenai Nenek Rasus ini pun sampai ke telinganya Rasus, dan Rasus memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan merawat sang nenek. Saat Rasus sampai di Dukuh Paruk, alangkah terkejutnya dia melihat kondisi Dukuh Paruk yang berbeda dengan sebelumnya. Selama beberapa hari, Rasus merawat neneknya pun akhirnya meninggal dunia. Setelah neneknya meninggal dunia ini, Rasus kembali ke kota untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang tentara dan juga berusaha untuk melupakan masa lalunya yang ada di Dukuh Paruk. Nah, suatu hari, anak-anak yang sedang bermain melihat seorang wanita yang berlari terpogoh-pogoh dengan keadaan yang bisa dibilang jauh dari kata baik. Sakaria yang melihat wanita yang sedang berlari itu terkejut karena ternyata wanita itu adalah Serintil. Serintil yang kembali ke Dukuh Paruk ini berusaha untuk mendekatkan diri dengan anaknya Goder karena dia berusaha untuk melupakan sejenak tentang peristiwa-peristiwa yang dia alami selama beberapa tahun ke belakang, yang dimana dia tidak berada di Dukuh Paruk dan juga dia meninggalkan anaknya karena sumber kebahagiaan Serintil itu ada pada anaknya Goder ini. Nah, kemudian setelahnya itu ada sekelompok orang-orang yang sedang mengukur tanah di Dukuh Paruk. Nah, ketua dari si kelompok ini tuh, atau yang biasa disebut Bajus ini, melihat Serintil yang sedang ada di depan rumah dan terpesona dengan keelokan Serintil. Nah, diceritakan juga bahwa mereka itu sempat menjalin hubungan kasih dan selama beberapa bulan, hingga akhirnya sebuah peristiwa yang mengecewakan Serintil itu terjadi, di mana pada saat itu tuh Bajus menjual atau menjajakan Serintil kepada para pejabat atau atasan si Bajusnya ini karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari Serintil dan juga untuk menaikkan pangkat Bajus di pekerjaannya. Setelah kejadian itu, Serintil mengalami gangguan mental. Nah, selama jangka waktu itu dan saat Rasus kembali, Rasus terkejut melihat keadaan Serintil yang bisa dibilang secara kasarnya itu gila. Nah, dia merasa iba lalu memutuskan untuk bertanggung jawab atas keadaan, hingga akhirnya Serintil itu mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, saat Rasus kembali lagi ke Dukuh Paruk ini, dia merasa iba kepada Serintil lalu memutuskan untuk bertanggung jawab atas keadaan Serintil dengan merawatnya. Dan Rasus juga memutuskan untuk mengubah Dukuh Paruk ini menjadi
desa yang lebih baik ke depannya dan juga untuk meninggalkan hal-hal yang berbau bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.